Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Komunikasi Keluarga pada Anak Single Parent dengan subjudul Studi Fenomenologi Komunikasi Keluarga pada Anak Single Parent yang terjadi dalam kurun waktu setelah 3 tahun. Masuk pada pendahuluan, dewasa kini kehidupan single parent sudah menjadi rahasia umum untuk diketahui. Dalam menjalani pernikahan, komunikasi antara suami dan istri menjadi kunci keberhasilan dari sebuah pernikahan. Hal ini dapat kita ketahui dari cara problem solving pasangan suami istri untuk mencairkan suasana yang ada di dalam keluarga. Fenomena ini terjadi dikarenakan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga. Dalam fokus penelitiannya juga mempunyai bagaimana makna single parent dalam komunikasi keluarga pada anak single parent kurun waktu 3 tahun. Nah, dalam penelitian ini mempunyai pertanyaan penelitian yaitu bagaimana anak single parent memaknai single parent dalam kehidupannya. Yang kedua ada bagaimana motif yang dilakukan anak single parent dalam komunikasi keluarga. Yang ketiga ada bagaimana pola komunikasi keluarga yang berlangsung pada anak single parent kepada orang tua. Nah, di sini ada bagian kerangka pemikiran. Dalam penelitian saya mempunyai fokus utama yaitu adalah single parent. Dalam fokus utama ini mempunyai 3 komponen yaitu adalah pola komunikasi, makna, dan motif. Dari 3 komponen tersebut menghasilkan sebuah hasil menjadi keluarga yang selaras atau tidak selaras. Dari hasil tersebut pun balik lagi kepada pola komunikasinya. Dalam penelitian ini saya memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan pandangan konstruktivisme. Lanjut kepada subjek penelitian. Subjek yang peneliti miliki untuk memenuhi data kali ini adalah 3 orang anak single parent yang sudah menjalankan kehidupannya sebagai seorang anak single parent selama lebih dari 3 tahun. Dan tentunya peneliti memilih responden yang kredibel dalam ahlinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung kepada satu, ada Fadel Muhammad sebagai anak single parent, yang kedua ada Sultan Rizky Prasetyo sebagai anak single parent, yang ketiga Muhammad Iqbal sebagai anak single parent. Serta peneliti melakukan penelitian kepada narasumber pendukung. Yang pertama ada Ibu Karina sebagai ibu dari Alda Fadel Muhammad, yang kedua ada Ibu Ida sebagai ibu dari Sultan Rizky, dan ketiga ada Ibu Rita sebagai dari Ibu Muhammad Iqbal. Lanjut ke teknik pengumpulan data, saya memakai 2 teknik. Yang pertama ada wawancara dan 2 observasi. Sedangkan teknik analisis datanya yang pertama ada reduksi data dan kedua ada analisis data. Pada penelitian ini juga ada uji keabsahan data. Yang pertama ada keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masuk kepada pembahasan pertama mengenai pertanyaan penelitian. Yang pertama ada makna anak single parent dalam kehidupan. Selanjutnya analisis peneliti memakai konsep intersubjektivitas yang dari Suits, di mana intersubjektivitas ini memaknai pengalaman atas pengalaman indrawi dan dari itu akan saling berintegrasi dan mencapai sebuah makna yang selaras. Masuk kepada narasumber pertama, hasil dari narasumber pertama, makna yang didapat selaras. Mengapa selaras? Karena narasumber tidak terlalu berpengaruh pada kondisi yang ada di dalam keluarganya. Begitu pula dengan ibunya yang menilai bahwa narasumber pertama tidak merasa adanya gangguan dalam menjalani kehidupan single parent. Yang kedua ada narasumber 2, makna yang didapat tidak selaras. Mengapa tidak selaras? Karena narasumber kedua merasa bahwa ibunya telah mencukupi kebutuhannya secara moral maupun finansial, sedangkan ibunya merasa bahwa ia belum memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya. Lanjut kepada narasumber yang ketiga, makna yang didapat selaras. Mengapa selaras? Karena narasumber 3 merasa bahwa adanya gangguan dalam kehidupan berkeluarga dan ibunya pun merasa bahwa narasumber ketiga cenderung tertutup terhadap keluarganya. Nah, di sini juga ada motif single parent dalam komunikasi keluarga. Jadi dikatakan dalam teori fenomenologi oleh Suits ini mempunyai 2 istilah. Yang pertama ada because of motive dan yang kedua ada in order to motive. Lanjut. Nah, dalam penelitian ini because of motive, narasumber 1 dan 2 dan 3 mempunyai suatu kesamaan, yaitu adanya ketidakcocokan sehingga terjadi keretakan di dalam rumah tangga. Lanjut kepada ketujuannya. Nah, tujuan itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, namun mempunyai tujuan yang mulia untuk keluarganya. Yang pertama, narasumber pertama tujuannya untuk menjadi anak yang bisa mensupport keluarga dan berharap ia menjadi sesuatu yang seutuhnya untuk keluarganya. Yang kedua ada tujuannya untuk menjadi anak yang sukses dan berguna untuk orang sekitar dan tidak melupakan keluarga. Narasumber 3 tujuannya untuk memperbaiki komunikasi pada keluarganya seiring berjalannya waktu.
Nah, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu adalah pola komunikasi yang diterapkan anak single parent terhadap orang tua. Nah, pada narasumber 1 ini cenderung menggunakan fungsi komunikasi sosial, di mana fungsi komunikasi tersebut cenderung suportif sehingga anak-anaknya mempunyai komunikasi yang terbuka. Sedangkan narasumber 2 menganut fungsi komunikasi instrumen yang mengajak kepada narasumber pendukung untuk mengajak agar tidak terlalu khawatir tentang dirinya. Sedangkan narasumber 3 menganut pola komunikasi ekspresif di mana lebih melibatkan perasaan terhadap keluarganya. Nah, masuk kepada kesimpulan dan saran. Jadi pada titik kesimpulan ini adalah makna narasumber 1 antara anak dan ibu yaitu selaras, dan makna narasumber 2 antara anak dan ibu tidak selaras, dan makna narasumber 3 antara anak dan ibu selaras. Dan kedua, masuk kepada pertanyaan kedua dan ketiga narasumber mempunyai motif yang sama, yaitu adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga. Sedangkan tujuan dari tiga narasumber beda, namun pada intinya ingin membawa keluarga untuk menjadi yang lebih baik. Masuk kepada yang pola komunikasi. Narasumber 1 menganut fungsi komunikasi sosial, narasumber 2 menganut fungsi komunikasi instrumen, sedangkan narasumber 3 menganut fungsi komunikasi ekspresif. Dalam penelitian saya pun mempunyai saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis yang pertama adalah diharapkan skripsi ini akan membantu dalam dunia keilmuan. Yang kedua ada saran praktis untuk anak single parent agar bisa bercerita kepada anak single parent lainnya sehingga dapat memaknai peran anak single parent dalam memahami komunikasi keluarga single parent dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.